Hai Sobat Look Up, ketemu lagi dengan channel kesayangan kita, Look Up Channel. Kali ini Look Up Channel merangkum untuk kamu sekalian mengenai pasukan elit yang dimiliki oleh TNI. Pasukan elit ini bikin negara lain segan loh dan ngeri. Sat Bravo terbilang pasukan khusus Indonesia yang paling muda pembentukannya. Baru dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI AU pada 1990. Sedangkan Bravo sendiri berarti yang terbaik. Satuan Bravo 90 Paskas bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara serta operasi lain sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Satuan 81 merupakan bagian dari Kopassus. Dulunya dikenal sebagai Satuan 81 Gultor. Adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personil maupun jenis persenjataan yang dimilikinya. Semua itu dirahasiakan dan Sat 81 Kopassus yang saat ini dijabat oleh Kolonel Infanteri Willy Brodus Yos Rohadi. Diketahui beberapa tahun belakangan ini, istilah Gultor dihilangkan dari satuan ini, bukan tanpa sebab, Sobat Look Up, melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror saja. Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Tidak seperti satuan lain yang selalu mengekspos kegiatan mereka, visi dan misi Satuan 81 yakni untuk tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Yang ketujuh Sobat Look Up adalah Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia. 10 Batalion Raider yang diresmikan pada 22 Desember 2003 itu dibentuk dengan membekukan 3 Yonif Pemukul Kodam dan 2 Yonif Kostrat. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 Batalion Raider atau Yonif Raider setara 3 kali lipat kekuatan 1 Batalion Infanteri biasa di TNI Angkatan Darat. Unit infanteri ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran raid atau depredasi. Setiap Batalion Raider terdiri dari 747 personel. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara seperti terjun dari helikopter. 50 personil di antara 747 orang personil di dalam 1 batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Satuan elit ke-6 adalah Kopassus. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan bagian dari komando utama atau kotama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan tentu saja anti-teror. Tugas Kopassus operasi militer perang diantaranya direct action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, Advanced Combat Intelligence atau operasi intelijen khusus. Pasukan elit kelima adalah Tontaipur.
Peleton Intai Tempur atau TON Taipur merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad. Pembinaan satuan ini berada di Yon Satria Sandi Yuda dan dalam pengoperasiannya di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan Trimatra. Anggotanya direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Tujuan pembentukan peleton Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan, baik rawa, laut, hutan, gunung, dan juga perkotaan. Pasukan elit keempat adalah Paskas. Korps Pasukan Kas TNI Angkatan Udara atau Paskas TNI AU dengan nama sebutan lain Baret Jingga merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI AU. Paskas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Setiap prajurit Paskas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando atau parako untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian ditambahkan dengan kemampuan khusus kematra udaraan sesuai dengan spesialisasinya. Pasukan elit ketiga adalah Kopaska. Komando Pasukan Kata atau Kopaska merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Kopaska didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Saat ini, Kopaska terbagi menjadi 3 komando, yakni Satuan Komando Pasukan Kata Armada 1 di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Kata Armada 2 di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Kata Armada 3 di Sorong. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan bawah air, termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh. Torpedo berjiwa kamikaze, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, serta anti-teror di laut atau maritim. Pasukan elit yang kedua adalah Yon Taifib. Batalion Intai Amfibi atau Yon Taifib merupakan satuan elit korps marinir yang mempunyai spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Kesatuan ini sebanding halnya dengan grup 3 Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulunya, satuan ini dikenal dengan nama KIPAM atau Komando Intai Para Amfibi. Pasukan elit yang pertama yaitu Denjaka atau Detasemen Jala Mangkara, merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel komando pasukan Kata dan Batalion Intai Amfibi, Korps Marinir TNI AL. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Mereka harus menyelesaikan pendidikan yang disebut PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka yakni 6 bulan. Detasemen dengan moto Satya Wiradharma ini dikhususkan untuk satuan anti teror, walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja, terutama anti teror aspek laut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. Demikian fakta menarik dari Lookup Channel kali ini. Jangan lupa subscribe dan share supaya kami bisa membagikan informasi menarik lainnya kepada Anda.